Mayoritas ulama menolak sifat atarat menjadi ilat dengan alasan karena dia ada makna mengambil ilat dengan sifat atarat, karena sifat atarat sunyi daripada keserasian dirinya dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa raddahul aktsaru minal ulama'i liintifa'il munasabati anhu. Qala ulama'una qiyasul ma'na munasibun li istimalihi alal wasfil munasibi wa qiyasu asyabahi takribu wa qiyasul syabahi takribun wa qiyasul tardi tahakumun fala yufayidu wa qila yufayidul munadhira dunan nidhara li nafsihi li anal awala dafi'an wa thaniya musbitun wa qila in qaranahu fima ada suratin nidha'i afadal iliyata fayufayyidul hukma fi suratin nidha'i wa qila takfi muqaranatuhu lahu fi suratin wahidatin ghairi suratin nidha'i, dan menolak dianya at-tardu oleh kebanyakan daripada ulama karena denafi munasabah anhu daripadanya at-tardu. Qala berkata oleh ulama kita, bermula qiyas makna, maksudnya ilat, itu munasib, munasabat, serasi, karena melengkapinya qiyas makna atas sifat yang munasib. Dan bermula qiyas syabah itu takrib, mendekati, dan bermula qiyas tardi itu tahakum, menuntut ilat tanpa dalil, maka tidak berfaedah, tidak memberi faedah sebut hukum pada furu'. Waqila kata qil memberi faedah ianya at-tardu akan munadhir, ketiadaan nadhir bagi dirinya nadhir, karena bahwa sesungguh pertama dafi'an itu yang menolak at-tardi, dan bermula yang kedua itu musbitun yang mempersebut ianya at-tardu. Waqila, dan dikatakan orang jika sebut ianya hukum akan sifat, jika menyertai ianya hukum akan sifat, maksudnya sebut hukum beserta sifat pada selain surah bantahan, niscaya berfaedah ianya at-tardu akan jadi ilat, maka memberi faedah ianya at-tardu akan hukum pada surah membantah. Waqila, dikatakan orang memadalah muqaranah menyertai hukum bagi sifat pada surah yang satu selain surah membantah. Lanjutan surah yang di belakang, waradahul aksaru minal ulama'i. Jadi mayoritas ulama menolak atarat ini
untuk dijadikan ilat dengan alasan yaitu tiada makna mengambil ilat dengan sifat atarat lantaran sifat atarat ini sunyi daripada keserasian sifat bagi hukum. Seperti contoh yang sudah lewat iaitu sifat atarat pada di belakang itu sifat binaul khantarati wa adamuhu. Bina khantara, menambahkan air di dalam cuka yang menajis. Sifat itu tiada keserasian bagi hukum najis. Makanya mayoritas ulama sifat bina khantara wa adamuhu dan tiada bina khantara, kedua sifat tersebut ditolak untuk menjadi ilah karena sifatnya tidak ada munasabat, tiada keserasian sifat dengan hukum. Makanya menolak sifat atara ini menjadi ilah oleh ulama aksarin, kebanyakan ulama. Qala ulama iaitu ulama Syafi'iyah. Perkataan ulama Syafi'iyah, qiyas makna iaitu qiyas ilat. Qiyas ilat munasib. Perkataan ulama kita Syafi'iyah, qiyas ilat ialah munasib dengan alasan sifatnya sifat munasib. Contoh khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Ini hadis. Khamar ialah memabukkan. Setiap yang memabukkan ialah haram hukumnya. Jadi sifat muskirun ini munasib. Qiyas makna itu qiyas ilat, iaitu asalnya jadi dikiaskan yang lain kepada hadis ini. Yang namanya memabukkan dikiaskan kepada hadis ini, hukumnya juga haram. Seperti nabis, buah nabis, perasan nabis. Kalau ada sifat muskirun, maka hukum nabis juga haram. Itulah salah satu contohnya. Dikias. Jadi qiyas ilat menurut perkataan ulama kita munasib karena sifatnya munasib. Ini munasib ini, maksud munasib ini ada pertimbangan syarak atau lebih mudah dipahami. Makna munasib ini, maksud munasib ini tersebut dalam hadis, tersebut dalam Al-Quran, sifatnya tersebut dalam Al-Quran, sifatnya tersebut dalam hadis. Maka munasib ada pertimbangan syarak. Jadi qiyas ilat ada pertimbangan syarak. Qiyas ilat munasib karena sifatnya sifat munasib, perkataan ulama kita. Wa qiyas syabah takrib. Kalau qiyas syabah menurut perkataan ulama kita Syafi'iyah, qiyas syabah ini takrib, mendekati munasib dengan alasan karena furuk mendekati asal. Furuk mendekati asal. Dengan alasan ini qiyas syabah dianggap takrib. Takrib mendekatinya. Wa qiyas tardu, qiyas tarak atau qiyas tardu ini tahakkum. Maksud tahakkum ini mencari dalil, mencari ilat tanpa dalil, menuntut ilat tanpa dalil. Jadi ilat dengan tiada dalil. Ilat tahakkum ini iaitu ilat dengan tiada dalil. Makanya perkataan ulama kita qiyas tarak ini tahakkum. Karena tahakkum maka hukum asal tidak sebut pada furu'. Karena ilatnya tahakkum. Ilatnya tahakkum. Ilatnya tahakkum itu ilat tapi tiada dalil. Ilat tersebut tidak tersebut dalam hadis atau tidak tersebut dalam Al-Quran. Jadi menurut perkataan ulama kita, qiyas tarat ini tahakkum, mencari ilat dengan tiada dalil, dengan alasan. Alasannya apa? Alasannya yaitu sifat ada dua kemungkinan. Sifat atau sifat atarat dua kemungkinan.
kemungkinan pertama menjadi ilat, kemungkinan kedua tidak menjadi ilat. Jadi karena ada dua kemungkinan sifat atarat ini, sehingga kias tarat ini dianggap tahakkuk. Tidak ada dalil. Memang tidak ada dalil. Kias tarat tidak ada dalil. Kias tarat itu tahakkuk, klaim tanpa dalil, iaitu mencari ilat atau tuntut ilat dengan tiada dalil. Makanya hukum asal tidak sebut pada furu'. Hukum asal tidak sebut pada furu'. Fala yufayidu, maka tidak sebutlah hukum pada furu'. Kenapa alasan tidak sebut hukum pada furu'? Karena sifat atarat tidak dianggap. Karena tidak ada dalil. Jelas kan? Waqila, menurut satu pendapat, at-tardu ini berfaedah. Untuk siapa? Untuk si munadir, lawan debat si nadir. Si munadir ini iaitu pembela mazhab imamnya. Untuk diri si munadir, at-tardu ini berfaedah untuk menjadi ilat. Jadi at-tardu ini berguna untuk si munadir. At-tardu berguna untuk si munadir, tidak berguna untuk si nadir. Dengan alasan karena yang pertama itu si munadir ini dafi'un, orang yang menolak at-tardu menjadi ilat. Makanya at-tardu berguna untuk si munadir karena dia orang yang menolak at-tardu menjadi ilat. Jadi menurut pendapat ini, at-tardu ini berguna untuk si munadir, bukan untuk si nadir. Kenapa untuk si nadir? Apa alasannya untuk diri si nadir tidak berguna at-tardu ini? Karena si nadir ini orang yang menetapkan at-tardu sebagai ilat, orang yang menganalisa at-tardu ini sebagai ilat. Jadi untuk dirinya tidak berguna lagi, karena memang dia bukan orang yang menolak sifat at-tardu menjadi ilat. Karena dia orang yang menganalisa, orang yang menetapkan sifat at-tardu ini sebagai ilat. Jadi menurut pendapat kali ini, at-tardu berguna untuk si munadir, tidak untuk diri si nadir, dengan alasan seperti demikian. Waqila, pendapat yang kedua, in karanahu fima ada surati nidai. In karanahu ini maksud karanahu ini maknanya sabada ma'ahu. Jika hukum sebut beserta sifat pada semua kasus atau semua surah yang bukan surah bantahan atau surah perselisihan ulama. Jadi jika hukum sebut beserta sifat pada semua surah yang bukan surah bantahan atau surah perselisihan ulama, maka at-tardu ini berguna menjadi ilat atau bisa dijadikan sebagai ilat. Sehingga fayufaidu hukma fi surat ini nida. Kalau sudah berguna atau kalau sudah menjadi ilat, maka sifat at-tardu ini memberi faedah hukum pada surah bantahan. Contoh, surah bantahan, surah nida iaitu hilang najis pada masalah cuka. Ini surah ada perselisihan ulama. Kalau cuka yang menajis dianggap ada jalan untuk mensucikan cuka tersebut, ini surah bantahan. Ini pendapat lemah. Jelas kan? Ini pendapat lemah. Sedangkan menurut pendapat qil ini, sifat hukum sebut beserta sifat, hukumnya itu tetap bernajis juga. Sifatnya iaitu la kantara, la tubna kantara. Ini sifat atarat. Hukumnya fala tudalu bihi najasatu, iaitu tetap bernajis. Ini kalau hukum sebut beserta sifat,
maka sifat la tubna kantarah menjadi ilat kepada hukum tetap bernajis. Apa alasannya hukum cuka bernajis? Karena tidak dimaklumkan untuk menambahkan air ke dalam cuka yang sudah bernajis. Cuka yang sudah bernajis ini tidak ada jalan untuk disucikan. Tidak ada jalan untuk disucikan. Sama seperti minyak. Minyak yang sudah bernajis tidak ada jalan lagi untuk disucikan. Terus bagaimana minyak tersebut? Dibuang aja. Karena tidak ada jalan untuk dipusuci, untuk disucikan minyak yang sudah kena najis. Tidak ada jalan untuk disucikan. Ya dibuanglah. Apa dianggap buang-buang harta? Minyak yang sudah bernajis tidak dianggap lagi harta, maka dibuang. Jelas. Kalau la tubna kantarah sudah menjadi ilat, sudah berguna menjadi ilat atau sudah menjadi ilat, maka ilat ini memberi faedah hukum pada surah bantahan, iaitu hilang najis pada cuka. Kalau memberi hukum pada surah bantahan, iaitu pendapat yang bilang bahawa cuka hilang najis, pendapat yang bilang bahawa hukum cuka yang bernajis hilang najis dengan cara iaitu ditambahkan air. Ini pendapat ini sebut hukum tidak hilang najis, sehingga surah yang ada perselisihan ulama yang berpendapat bahawa cuka hilang najis sebut hukum tetap bernajis, sehingga cuka tetap bernajis. Jelas kan? Pendapat yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya. Menurut pendapat ini, atar itu berguna sebagai ilat atau berfaedah menjadi ilat kalau hukum menyertai bagi sifat pada surah yang satu. Maksud surah yang satu ini iaitu surah yang bukan surah nida, bukan surah bantahan. Iaitu surahnya itu surah cuka tetap bernajis, atau minyak tetap bernajis, atau air hilang najis dengan ditambah air yang lain sehingga sampai 2 kulah air tersebut suci. Jadi cuma surah yang bukan surah bantahan. Kalau surah bantahan tidak berfaedah antara ini menjadi ilah. Jelas kan? Tiga mula. Jadi waradahu, kebanyakan ulama ataratnya getulak untuk je ke ilah. Getulak ataratnya nibak matali ilah, berarti kon matali ilah. Jadi ataratnya hanya ke ilah. Kebanyakan ulama getulak untuk je ke ilah kerana munasabat ternafi atau hana munasabat. Jadi hana makna untuk tacuk ilah dengan sifat yang sunyi nibak munasabat. Kamu kan? Jadi hana makna untuk tak jadikan sifat untuk tak ilat dengan sifat yang hana munasabatnya hana makna. Lagi sifat bina kantarah dan sifat tiada bina kantarah. Yang sifat bina kantarah, sifat tiada bina kantarah, yang tak jadikan ke ilat hana makna. Hana makna untuk tak jadikan ke ilat lantaran sifat bina kantarah wa adamuhunya sunyi nibak munasabat, hana serasi dengan hukum. Hana cocok dengan hukum, pakah nak cocok dengan hukum. Lagi terpegah dalam ta'arif haji. Karena hana munasabat dengan zat, hana munasabat bitabak. Hana munasabat dengan zat karena hana pertimbangan syarak, hana lah hadis, hana lah Quran. Hana munasabat bitabak iaitu hana munasabat ni dengan bantuan lain. Kamu kan? Kerana hana munasabat bizat dan bidabak, sehingga kebanyakan ulama atardunya gitulah untuk jed ke ilah. Kamu kan? Tak gitulah. Qala ulama menurut ulama gedanya Syafi'iyah, qiyas maknanya munasib. Qiyas maknanya munasib. Qiyas makna, qiyas ilatnya munasib. Pakam munasib.
Karena natipu munasabah. Qiyas ilat kalau natipu munasabah. Lagi contoh haram khamar. Haram khamar karena memabukkan. Yang munasib pakon na pertimbangan cara. Itu tersebutlah hadis. Khamar muskirun wa kullu muskirin haram. Jadi kun ulama katanya qiyas maknanya, qiyas ilatnya munasib karena qiyas maknanya natifu munasib. Maka gege anggap qiyas makna qiyas munasib, memang munasib. Kamu kan? Qiyas apa? Qiyas syabahnya adalah takrib. Takrib mendekati. Mendekati kepada munasib atau kepada qiyas ilat. Pakon karena furu to kepada asal, karena furu to kepada asal, nya alasannya. Maka perkataan ulama katanya qiyas syabah takrib mendekati ke munasib. Qiyas tarat tahakkum. Qiyas tarat tahakkum tuntut dali tanpa tuntut ilat tanpa dali. Tuntut ilat tanpa dali. Jadi qiyas tarat tahakkum. Kamu apa? Cok ilat kamu apa? Jadikan tarat sebagai ilat tapi dali hana. Maka menyotamkan kepada hukum qiyas, hukum asal han sebut 40. Pakah han sebut 40 karena ilatnya hana jelas, ilatnya hana dalil. Kamu ilatnya hana dalil karena pakah enggak anggap qiyas taraknya tahakkum. Karena ilat ada dua buah kemungkinan je ke ilat, kemungkinan haja ke ilat, dan arti jalan mampu, arti jalan sama. Tak pegah ke ilat je, tak pegah ke kon ilat je. Sehingga sifat taraknya je ke ilat tahakkum tanpa dalil. Ilat tahakkum tanpa dalil, ilat hana dalil. Maka jikun ulama katanya qiyas taraknya qiyas tahakkum. Tahakkum ilat tapi hana dalil. Kamu kan tak cok tarak sebagai ilat tapi dalil hana dalil. Kamu kan maka anggaplah qiyas tarak sebagai tahakkum. Ilat tahakkum. Ilat tapi hana dalil. Dengan alasan karena sifat kemungkinan je ke ilat, kemungkinan haja ke ilat dia ada batas yang sama. Je ke ilat mampu, haja ke ilat mampu. Maka tahakkum yang kamu kan. Karena tahakkum maka hukum asal han sebut apa? Hukum asal han sebut kepada furu' menyo tacu ilat atarat yang ke ulama gede. Kan kamu kan baca tahu je berarti ngon aksarun kamu kan. Waqila menurut pendapat qil atardinya atau atardunya berfaedah ke simunatir. Berarti je dengan ilat ke simunatir, berfaedah ilat ke simunatir. Kon ke diri sinatir, munatirnya awak bantu madhab imam. Berarti je dengan ilat ke ji. Atardunya berfaedah ilat ke ji. Kon ke diri sinatir. Karena simunatir urang yang pula atardunya sebagai ilat. Sedangkan sinatir urang yang bertetap yang tersebut atardunya ke ilat. Jadi jelas ataratnya berfaedah je ke ilat ke simunatir menurut pendapat akhirnya, bukan ke diri sinatir. Karena sinatir urang yang tersebut atau yang mida ilat ataratnya. Maka je berfaedah ilat ke simunatir mentau. Awak bantu madhab imam. Yang makna simunatir itu. Awak bantu madhab imam roh. Kamu kan? Jadi kengkirnya ataratnya berfaedah ke simunatir karena dengan alasan karena ji ditolak ataratnya sebagai ilat. Munyo sinatir han berfaedah ataratnya ke sinatir dengan alasan karena sinatir si urang yang tersebut atarat itu pandai berfaedah lagu roh ni. Waqila dilikula
Menurut qil yang lain, in qaranahu, nyo qaranahu bermakna sabata ma'ahu. Jadi menyo sebut hukum berserta sifat bak bandung surah yang kon surah depan, surah karu yang kon surah karu nya berarti ataranya jud kailah, berfaedah kailah. Kamu kah berfaedah kailah. Maka menyo berfaedah kailah berarti ataranya memberi faedah hukum bak surah bandahan. Surah bandahannya juga mungkin di buku suci. Yang surah bandahan punya tak begah juga berarti hilang najis. Yang surah bandahan itu surah lemah, pendapat lemah. Lagi masalah minyak kena jalan untuk bersuci dengan jalan dan tambah i kemudian tak kacok-kacok ibu dah minyak wadu petun i miuk sehingga minyak sucinya kau pendapat lemah. Jadi yang kena surah bandahan tu. Jadi menurut pendapat kirnya menyotifut menyo hukum sebut berserta tifut bak bandung surah, semua kasus surah yang kon surah depan, surah lemah nya berarti ataranya je kailah. Kamu kan menyo ataranya kaji kailah sehingga ataranya diberi faedah hukum ke turah bandahan. Berarti turah yang pegah, berarti turah bandahan iaitu yang pegah berarti cukanya hilang najis. Diberi faedah hukum hana gadah najis. Kamu karena cuka adapun datang idah tetap bernajis. Hana jalan untuk posisi juga. Tambah lagi ini. Menurut pendapat kuat kan? Ya, ini lagi. Menurut pendapat yang lain loh. Ya, pendapat yang lain loh. Atar tunyo berfaedah je kailat menyo hukum menyertai bagi tifut bak surah satu. Surah satu yang kon surah nida berarti kebalikan surah telikut punya surah telikut di samping berarti berlaku ke semua surah yang kon surah debat sehingga waktu kaji berfaedah kailat ilatnya diberi faedah hukum ke surah bandahan menyokirnya khusus surah yang satu iaitu surah yang kon surah bandahan. Berarti bak surah bandahan hanya memberi faedah ataranya je kailat. Kamu kan? Yang kelagi yang penting menurut pendapat kuat aksarun berarti ataranya hanya kailat. Hanya kailat karena hanya makna dah jadikan sifat kailat sedangkan sifatnya hanya munasabah. Lagi sifat bina kantara, sifat bina kantara ada muhu, dia ada bina kantara ada waktu. Hanya kailat. Berarti kesimpulan ini maksudnya kebanyakan ulama nyambati ataranya getulak untuk jikailah kon masalah ilah. Hana gakui ataranya sebagai masalah ilah. Hana gakui ataranya sebagai ilah. Kan kamu orang. Lagi apa tu? Nyo kajian oleh dia baru datang mau kudi masalah ilah ti kudu nyo ka habis masalah ilah atara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.